Marcus Thuram mengaku belajar cetak gol dari Christian Vieri. Marcus Thuram dekati Matteo Retegui di puncak klasemen pencetak gol terbanyak di Serie A dengan 12 gol. Dia mengaku belajar cetak gol dari Christian Vieri. Marcus Thuram jadi salah satu pemain yang mencetak gol di laga melawan Lazio di Stadio Olimpico. Pemain asal Prancis tersebut kini mencatatkan 11 gol di Serie A musim ini, hanya kurang 1 gol dari Capocannoniere saat ini, Matteo Retegui. Dalam sesi wawancara bersama DAZN setelah pertandingan, yang dipandu pundit yang juga mantan pemain Lazio dan Inter Milan, Christian Vieri, pemain asal Prancis tersebut menegaskan jika kemenangan tersebut sangat penting bagi tim. Penting bagi kami untuk datang ke sini dan bermain bagus melawan tim yang sedang dalam performa bagus dan memiliki poin sebanyak kami. Ketika Calha berkata saya akan mencetak gol, saya cenderung mencetak gol, kata Thuram. Ia kemudian melakukan aksi yang tidak terduga dengan berbisik kepada Vieri, saya belajar mencetak gol dengan menonton video Anda. Laga yang digelar di Olimpico tersebut berakhir dengan skor 6-0, dengan gol-gol dicetak lewat penalti Hakan Calhanoglu dan Federico Di Marco di akhir babak pertama. Di babak kedua, Inter menambah 4 gol lagi lewat Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto dan Thuram. Saat ditanya tentang harapannya untuk tahun depan, Thuram dengan tegas menyebut ingin kembali memenangkan gelar Serie A bersama Inter. Saya ingin memenangkan Scudetto lagi bersama Inter, ungkapnya. Gelar Serie A adalah sesuatu yang akan selalu melekat pada Anda, dan saya ingin merasakan itu lagi. Namun, ia juga mengakui jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri, ini sulit, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Kami adalah profesional, jadi kami selalu memberikan yang terbaik. Tetapi Anda tidak bisa mengabaikan fakta bahwa jadwal pertandingan saat ini sangat padat, jelas Thuram. AC Milan pertimbangkan Roberto Mancini sebagai solusi darurat. Meskipun posisi Paulo Fonseca belum terancam, manajemen AC Milan mulai mempertimbangkan opsi pelatih lain jika situasi memburuk. Nama terbaru yang muncul adalah Roberto Mancini. Sejak pemecatan Stefano Pioli, beberapa nama telah dikaitkan dengan posisi pelatih Milan. Massimiliano Allegri dan Maurizio Sarri menjadi kandidat teratas. Namun, dengan keduanya diprediksi akan memiliki pekerjaan baru, Milan harus mencari alternatif lain. Calciomercato.com melaporkan bahwa Roberto Mancini, yang baru-baru ini meninggalkan pekerjaannya sebagai pelatih Arab Saudi, menjadi pertimbangan AC Milan. Mancini dikabarkan ingin segera kembali melatih dan tertarik dengan tantangan baru. Redbird, pemilik Milan, dilaporkan melihat Mancini sebagai solusi darurat jika Fonseca dipecat. Hal ini menunjukkan bahwa Fonseca belum berada di ambang pemecatan, tetapi manajemen mulai mempersiapkan rencana cadangan jika performa tim terus menurun, meskipun Mancini memiliki pengalaman dan reputasi yang baik, kecocokannya dengan Milan masih dipertanyakan. Apakah ia pilihan yang tepat untuk mengangkat performa tim dalam situasi krisis masih menjadi perdebatan. Munculnya nama Mancini menunjukkan bahwa manajemen AC Milan mulai mempertimbangkan opsi lain untuk posisi pelatih. Meskipun Fonseca masih diberi kesempatan, performa tim dalam beberapa pertandingan mendatang akan menjadi krusial bagi masa depannya di klub. Lini depan Inter Milan alami krisis, penyerang inti tampil minor, sang pelapis minim kontribusi. Lini serang Inter Milan tampak mengalami krisis, dengan penyerang inti tampil minor dan minimnya kontribusi dari para pemain cadangan. Sejauh musim ini, Inter Milan tidak kekurangan gol. Nerazzurri telah mencetak 41 gol, sesuai dengan target mereka pada pertengahan Desember. Namun, hanya 20 gol yang dicetak oleh para penyerang. Itu berarti lebih dari separuh gol Inter berasal dari sumber lain. Tidak diragukan lagi, ada sisi positif dari hal ini. Inter Milan tahu bahwa mereka dapat mengandalkan banyak pencetak gol yang berbeda, dengan gaya permainan tim yang menciptakan banyak peluang dan pemain dengan kemampuan untuk menyelesaikannya. Namun, tidak diragukan lagi, demi konsistensi, Inter Milan lebih suka memiliki penyerang yang kejam. Performa dua penyerang utama Inter Milan, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez belum ideal. Marcus Thuram memang sangat produktif. Pemain Prancis itu telah mencetak 10 gol di Serie A hingga saat ini, menempatkannya tepat di belakang Matteo Retegui dalam daftar pencetak gol. Namun, kekhawatiran terbesarnya adalah sebagian besar gol Marcus Thuram datang secara tiba-tiba. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki kebiasaan mencetak 2 gol dan mencetak 3 gol melawan Torino. Semua itu bagus, tetapi itu berarti Marcus Thuram sebenarnya hanya mencetak gol dalam 5 pertandingan berbeda untuk Inter Milan musim ini. Nerazzurri mungkin lebih suka pemain internasional Prancis itu mencetak gol minggu demi minggu, meskipun itu hanya 1 gol per pertandingan.
Sementara itu, tidak ada yang bisa menyembunyikan performa buruk Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez hingga pekan ke-16 musim ini masih angin-anginan dalam mencetak gol untuk Inter Milan. Tiga klub raksasa Liga Italia yang bisa jadi pelabuhan baru Jay Itzes jika cabut dari Venezia FC. Sebanyak 3 klub raksasa Liga Italia bisa menjadi pelabuhan baru Jay Itzes jika cabut dari Venezia FC akan diulas Okezone. Saat ini masa depan klub Jay Itzes di Serie A, Venezia FC, sedang suram. Venezia FC sejauh ini baru mengoleksi 10 poin dari 16 laga dan terjebak di dasar klasemen Liga Italia 2024 hingga 2025. Hasil ini tentu sangat tidak baik karena dapat membuat Jay Itzes dan kolega kembali turun kasta hingga bermain di Serie B 2025 hingga 2026. Namun, bagi Jay Itzes, bermain di Serie B 2025 hingga 2026 bisa saja tidak terjadi. Andai kata Venezia FC nantinya di akhir musim terdegradasi, Bang Jay, sapaan akran Jay Itzes, masih bisa bermain di Serie A dengan cara mencari pelabuhan baru. Bagi pemain sekelas Jay Itzes, hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin. Sepanjang Serie A 2024 hingga 2025 berjalan, Jay Itzes berhasil menampilkan penampilan konsisten dan tampil kukuh mengawal lini pertahanan. Di laga menghadapi Juventus akhir pekan lalu, bek 24 tahun juga tampil solid mengunci pergerakan Dusan Vlahovic. Bahkan, pemain timnas Indonesia sukses mencetak 1 gol yang hampir membawa timnya meraih kemenangan atas Bianconeri. Jay Itzes bisa saja meninggalkan Venezia pada akhir musim nanti dan bisa bergabung dengan salah satu tim raksasa Italia. Ketiga klub tersebut tentu saja tidak lain adalah AC Milan, Juventus, dan Inter Milan, meski tampil garang di Serie A musim ini. Penampilan Inter Milan masih jauh dari level terbaiknya. Lini pertahanan juga masih menjadi masalah yang cukup sulit teratasi. Untuk itu, Jay Itzes akan menjadi pilihan tepat bagi Simone Inzaghi. Jay Itzes sangat cocok dengan gaya bermain 3-5-2 khas Inzaghi. Ia bisa dipasang sebagai bek tengah sentral, bek tengah kiri, maupun bek tengah kanan. Belum lagi, ex-pemain Go Ahead Eagles ini memiliki insting mencetak gol yang tajam dari bola-bola set piece. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini serang mereka dengan merekrut striker Juventus, Dusan Vlahovic. Menurut laporan dari Vicajes, The Gunners siap menawarkan Gabriel Jesus sebagai bagian dari kesepakatan demi memenangkan persaingan dengan klub lain yang juga mengincar Vlahovic. Langkah ini tampaknya menjadi respons atas performa kurang memuaskan Gabriel Jesus musim ini, ditambah dengan penurunan kontribusi dari Kai Havertz. Hasil imbang tanpa gol melawan Everton akhir pekan lalu semakin menegaskan masalah Arsenal dalam mencetak gol, yang berpotensi merusak ambisi mereka di perburuan gelar Premier League. Juventus disinyalir terbuka untuk membahas transfer Dusan Vlahovic. Mengingat striker asal Serbia itu belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2026. Situasi ini memberikan peluang besar bagi The Gunners untuk membawa Vlahovic ke Emirates Stadium. Meskipun juga diminati oleh Manchester United, Arsenal tampaknya lebih agresif dalam pendekatan mereka. Vlahovic, 24 tahun, telah mencetak 11 gol dalam 21 pertandingan musim ini. Meskipun angka tersebut tidak luar biasa, ia tetap dianggap sebagai striker yang memiliki potensi besar untuk membantu The Gunners menyelesaikan masalah lini depan mereka. Beberapa pendukung mungkin meragukan konsistensi Vlahovic, tetapi striker seperti dia sangat sulit ditemukan di tengah musim. Arsenal mungkin tidak punya banyak pilihan jika ingin menjaga peluang mereka dalam persaingan gelar. Jika tidak segera bergerak, The Gunners berisiko kehilangan pemain ini ke klub lain seperti Manchester United, yang juga membutuhkan striker setelah rekrutan baru mereka, Joshua Zirkzee, gagal memberikan dampak signifikan. Dalam situasi seperti ini, keputusan klub London Utara untuk menawarkan Gabriel Jesus sebagai bagian dari kesepakatan bisa dianggap sebagai langkah cerdas. Langkah ini juga menjadi pertaruhan besar bagi The Gunners, yang sudah lama ingin kembali menjadi kekuatan dominan.